Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5211. Bukit Aurous? Orang tua itu bertanya dengan heran, maksudmu, tempat kelahiranku, di Aurous Hill? Benar. Maria mengangguk lembut dan berkata, sepertinya kau memang harus pergi ke Aurous Hill bersamaku. Orang tua itu sibuk bertanya, Nona, bolehkah saya ikut dengan Anda? Tentu saja. Maria mengangguk dan berkata, karena pintu kelahiranmu ada di selatan dan berhubungan denganku. Aurous Hill adalah tempat yang paling mungkin, kita akan pergi bersama. Jika kami dapat menemukan pintu kelahiranmu, kamu akan dapat berumur panjang. Orang tua itu gembira dan berkata dengan penuh hormat, terima kasih, Nona. Setelah berkata demikian, dia gemetar dan hendak berlutut. Maria segera bangkit untuk memeluknya dan berkata dengan serius, kamu tidak perlu berlutut di hadapanku, meskipun gerbang kehidupan ini berhubungan denganku. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa aku bawa kepadamu. Jadi kamu masih harus pergi ke Aurous Hill untuk menemukan pertemuan kebetulanmu sendiri. Dan yang bisa saya lakukan untuk Anda mungkin adalah mendoakan keberuntungan dalam pencarian Anda. Orang tua itu mengangguk berulang kali dan tersedak, terima kasih, Nona. Jika aku dapat menemukannya, maka takdirku adalah aku tidak akan mati. Namun jika aku tidak dapat menemukannya, aku tidak menyesali hidupku. Baiklah. Maria mengangguk sedikit dan tersenyum, lebih baik jika kamu bisa memiliki mentalitas ini. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan semua 9 koin itu dan berkata, bersiaplah, ayo berangkat ke Aurous Hill sesegera mungkin. Orang tua itu berkata, Nona, Anda tidak perlu terburu-buru, status Anda istimewa. Sebaiknya aku meminta seseorang mengatur tempat tinggal di Aurous Hill terlebih dahulu. Tidak perlu repot. Maria tersenyum, jika aku ingat dengan benar. Rumah leluhur Nyonya Larry Q ada di Aurous Hill. Mereka seharusnya punya beberapa properti di Aurous Hill, saya akan memintanya untuk meminjamkan properti untuk tempat tinggal sementara. Orang tua itu tiba-tiba menyadari, Kakak Larry. Saya mendengarnya mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa dia memiliki lebih dari 5.000 properti di seluruh dunia. Karena Aurous Hill adalah rumah leluhur istrinya, dia seharusnya memiliki banyak properti. Maria mengangguk, sebelum keluarga Q terpecah, mereka benar-benar yang terkaya di Samudra Selatan. Dan setelah perpecahan, meskipun data kertas turun sedikit, aset sesungguhnya masih tak tertandingi di Samudra Selatan. Setelah mengatakan hal itu, dia berkata kepada orang tua itu, kamu telepon saja dia. Nanti aku bicarakan lagi saat kamu selesai, kali ini aku mengalami perjalanan yang berliku-liku ke Tiongkok. Saya mengganti ponsel saya setiap kali saya pergi, dan ponsel terakhir saya hilang sebelum saya datang ke Ascliffe. Baik, Nona, kata lelaki tua itu tanpa berpikir, saya akan meneleponnya sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Larry di buku alamat. Menekannya, dan menyalakan speaker pada saat yang bersamaan. Tak lama kemudian, suara seorang lelaki tua terdengar dari ujung telepon yang lain dan berkata, Eden, kau sudah tua, kau tidak meneleponku selama 2 atau 3 tahun, kan? Mengapa Anda berbaik hati menelepon saya hari ini? Eden tertawa, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tapi saya sudah sangat menderita dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Bertarung dengan Raja Neraka setiap hari, jadi aku benar-benar tidak punya banyak energi untuk berkomunikasi denganmu. Pihak lain tertawa, haha, sepertinya kita semua sama. Pada usia ini, kita semua sedang bertarung dengan Raja Neraka. Eden berkata sambil tersenyum, Kakak Larry. Saya menghubungi Anda hari ini terutama karena saya memiliki seseorang yang berharga untuk dibicarakan dengan Anda. Seseorang yang berharga? Larry bertanya dengan rasa ingin tahu di ujung telepon lainnya. Aku terkubur sampai ke garis rambutku, di mana ada orang mulia. Bab 5212. Ethan tersenyum dan berkata, biarkan dia bicara langsung padamu. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan telepon itu kepada Maria dengan hormat. Maria tersenyum tipis dan berkata, aku tidak berani menyebut kata mulia. Larry di ujung telepon bertanya dengan suara terkejut dan gembira. Nona, apakah itu Anda? Maria memberi isyarat dan berkata ringan, ini aku. Ya Tuhan, seru Larry. Nona, mengapa Anda pergi ke tempat Eden? Maria berkata,
Saya punya beberapa urusan pribadi dan datang untuk meminta bantuannya. Setelah itu, dia langsung ke intinya dan berkata, saya berencana untuk pergi ke Auros Hill dan mungkin perlu tinggal di sana untuk sementara waktu. Jadi saya ingin bertanya apakah Anda punya rumah di Auros Hill tempat saya bisa tinggal untuk sementara waktu? Larry langsung menjawab tanpa berpikir, ya? Tentu saja. Saya punya villa di puncak bukit di Gunung Ungu Auros Hill. Terletak di area di dalam taman hutan yang tidak terbuka untuk umum. Saya punya beberapa mobil dan helikopter di sana, dan semuanya terurus. Maria tidak sopan dan berkata, baiklah, Anda bisa mengaturnya untuk saya akan tiba di sore hari. Larry sibuk berkata, baik, Bu. Saya akan segera mengurusnya. Maria berkata, ngomong-ngomong, beritahu bawahanmu bahwa aku adalah cucu perempuanmu yang jauh. Dan aku akan kuliah di Auros Hill, itu sebabnya kamu meminjamkan rumahmu kepadaku untuk sementara waktu. Larry dengan hormat berkata, tentu saja, Nona. Maria menambahkan, oh juga, aku sangat ingin mencari universitas di Auros Hill untuk belajar. Saya sudah cukup umur untuk kuliah di universitas sekarang. Apakah Anda punya dananya? Ya, aku mau, kata Larry, aku menyumbangkan 500 juta ke Universitas Auros Hill. Setengah dari kampus baru itu dibangun oleh saya kalau Anda tidak keberatan. Saya bisa mengatur agar Anda belajar di Universitas Auros Hill, yang juga merupakan universitas terbaik di provinsi ini. Bagus, kata Maria sambil tersenyum, kalau begitu, ayo kita ke sini. Setelah mengatakan itu, dia teringat sesuatu dan bertanya pada Larry. Ngomong-ngomong, di mana kamu tinggal sekarang? Larry berkata, kembali ke Nona, saya saat ini di Singapura. Saya telah tinggal di 2 tempat, Singapura dan Malaysia. Selama bertahun-tahun ini, dan karena saya sudah tua, saya jarang pergi jauh. Maria berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, akan sulit bagimu untuk mengurus identitas Malaysia untukku. Lalu izinkan saya pergi ke Auros Hill untuk belajar dengan identitas sebagai mahasiswa Malaysia. Larry tanpa sadar berkata, Nona, bukankah lebih baik memiliki identitas Singapura? Bagaimanapun juga, Singapura? Maria berkata, kamu memberiku identitas baru, aku harus pergi ke sana secara pribadi dan kemudian melakukan perjalanan masuk ke Tiongkok secara terbuka. Jadi saya tidak ingin pergi ke Singapura, negaranya terlalu kecil. Terlalu ketat diatur, sulit disembunyikan, dan mudah terbongkar. Larry sibuk berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan identitas Malaysia untukmu. Maria memikirkannya dan berkata, carilah keluarga yang cocok dari kerabat jauhmu untuk menampungku. Lalu kirimkan informasinya ke Auros Hill University dan minta mereka mengirimkan surat penerimaan kepadaku. Larry berkata dengan hormat, baiklah Nona, saya akan mengaturnya, identitas ini, nama apa yang Anda rencanakan untuk dipakai? Maria tersenyum santai, jika aku bisa menemukan keluarga dengan nama keluarga Lin. Kalau nggak nemu nama yang cocok, aku panggil Katy Lin aja, yang manapun namanya Maria juga nggak masalah. Tidak masalah, kata Larry dengan santai, aku akan mengaturnya segera. Maria berkata, kalau begitu aku tidak akan pergi ke Auros Hill hari ini, aku akan pergi ke Malaysia terlebih dahulu. Maria tahu betul bahwa karena dia berencana menggunakan identitas seorang mahasiswa asing. Bab 5213. Pergi ke Auros Hill untuk tinggal dan belajar di Universitas Auros Hill secara terbuka. Dan kemudian menunggu Charlie muncul. Dia harus mempersiapkan serangkaian bukti yang sangat akurat terlebih dahulu. Setidaknya, dia harus mengambil identitas Malaysia yang baru. Naik pesawat dari Malaysia ke Cina, dan lengkapi catatan masuk resmi. Jika tidak, begitu dia bertemu Charlie, dia mencurigainya. Kapan saja dia dapat mengetahui bahwa dia tidak memiliki catatan masuk. Kalau begitu, dia takut Charlie akan mengenalinya. Dan dia menggunakan identitas kerabat jauh Larry untuk pergi dari Malaysia ke Auros Hill secara terbuka dan jujur. Dan kemudian di Auros Hill untuk belajar di universitas yang disumbangkan oleh Larry. Dan tinggal di properti Larry di Auros Hill, segalanya tampak logis. Saat ini, Larry di ujung telepon berkata dengan hormat. Nona, Anda bisa meminta Eden untuk mengatur pesawat agar Anda bisa terbang langsung dari Astcliff ke Georgetown, Malaysia. Dan aku akan berangkat sekarang untuk terbang ke sana dan menunggumu. Gaya aksi Maria santai dan tidak berlarut-larut. Setelah menutup telepon Larry, dia langsung berkata kepada Eden. Olsan,
Aku butuh bantuanmu untuk mengatur pesawat untukku. Aku akan pergi ke Malaysia sekarang. Eden berkata, Nona, saya akan pergi bersamamu. Maria melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, jangan ikut ke Malaysia bersamaku. Anda memiliki identitas khusus, jika Anda meninggalkan catatan kami berdua meninggalkan negara ini bersama-sama. Hal-hal akan mudah terungkap di masa depan, aku akan pergi ke sana sendiri dengan identitas yang aku masukkan kali ini. Lalu aku akan segera kembali dengan identitas baru dan langsung pergi ke Auros Hill saat aku kembali. Datanglah ke Auros Hill dan temui aku di sana. Kita akan bertemu di Auros Hill. Ketika Ethan mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu di Ascliffe. Dan setelah kamu tiba di Auros Hill, aku akan datang. Dan menemuimu. Baiklah. Maria bertanya padanya, kapan pesawatnya akan terbang paling cepat? Ethan berkata, ada jet bisnis Gulfstream G700 yang terparkir di Bandara Ascliffe. Siap terbang kapan saja, dan akan tiba di Malaysia dalam waktu 5 jam. Maria mengangguk, kalau begitu bantu aku bersiap secepatnya. Dan atur mobil untuk mengantarku ke bandara. Ethan dengan hormat berkata, baik Nona, saya akan mengaturnya sekarang. Tak lama kemudian, Ethan mengatur konvoi dan secara pribadi mengantar Maria ke Bandara Ascliffe dengan mobil. 40 menit kemudian, Maria, yang telah berhasil melewati bea cukai, berangkat dari Bandara Ascliffe dengan pesawat pribadi keluarga Sun. Setelah lepas landas, pesawat menuju barat laut di sekitar kota Ascliffe dan kemudian terbang ke arah barat daya. Gulfstream G700 terbang mendekati kecepatan suara, jauh lebih cepat daripada pesawat sipil rata-rata. Dan Georgetown, Malaysia, sedikit lebih dekat daripada Singapura, jadi tiba dalam waktu sedikit lebih dari 4 jam. Sementara itu, Larry, yang berada jauh dari Singapura, menyeret tubuhnya yang berusia 90 tahun dan memulai, bersama istrinya, helikopter yang menarik terbang ke Georgetown untuk mempersiapkan kedatangan Maria. Georgetown adalah kota dengan penduduk Tionghoa terbanyak di Malaysia. Dan tempat di mana Larry meraup kekayaannya di tahun-tahun sebelumnya. Dia memiliki beberapa perkebunan di Georgetown, yang terbesar bahkan memiliki pantai pribadi sepanjang 2 kilometer. Kebetulan saja salah satu sepupu jauh Larry di Georgetown bermarga Lin. Jadi dia membuat sebuah berkas pribadi yang dibuat-buat dan mengarang seorang gadis berusia 18 tahun bernama Kathy Lin. Dan bahkan memalsukan serangkaian informasi berkas untuk gadis itu. Ketika pesawat Maria terbang keluar dari wilayah udara Tiongkok, Charlie dan Claire, yang berada di Amerika Serikat, juga telah menyelesaikan upacara penyelesaian kelas master. Pada titik ini, Claire akhirnya menyelesaikan mimpinya selama bertahun-tahun. Dan menerima sertifikat penyelesaian kelas master dari Sekolah Desain Rhode Island. Setelah itu, Charlie kembali ke hotel bersama Claire dan Stella. Kedua wanita itu memutuskan untuk minum di lounge eksekutif hotel dan mengobrol sebentar. Bab 5214. Jadi Charlie kembali ke kamar hotel sendirian untuk mengatur jadwal besok. Dia telah meminta Stella untuk mengatur pesawat pribadi keluarga Faye untuk terbang ke Kanada malam ini. Dan besok pagi, dia meminta Orville dan Isaac untuk naik Concorde dari New York ke Kanada saat fajar untuk menyambut Bibi Lee, Xiaofen dan Claudia ke bandara dan mengatur agar mereka naik pesawat yang diatur oleh Stella. Dan setelah itu, Orville dan Isaac akan langsung naik Concorde kembali ke Auros Hill. Saat itu, pesawat Faye akan membawa Bibi Lee dan mereka bertiga ke New York. Sementara Charlie juga akan membawa Claire dan ibu mertuanya di pesawat yang sama di New York dan kembali ke Auros Hill bersama-sama. Untuk memastikan kesembuhan Elaine dan memberitahunya agar bersiap, Charlie meneleponnya. Ketika panggilan itu dijawab, Elaine berkata riang sambil memamerkan bibirnya. Hai menantu yang baik, mengapa kamu meneleponku saat ini? Charlie berkata sambil tersenyum. Bu, bagaimana pemulihanmu? Elaine tertawa. Enak sekali, makan sirip hiu, abalone, absintus, dan tripang setiap hari. Lebih hebat dari pemain sepak bola, keterampilan medis dokter di sini juga sangat bagus, kaki saya pulih dengan cukup baik. Charlie berkata, bagus, Claire sudah menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Kami berencana untuk check out besok pagi dan datang ke New York. Setelah menjemputmu, kita akan kembali ke Auros Hill bersama. Kembali ke Auros Hill? Nada suara Elaine langsung berubah. Dia berkata, menantu yang baik kembali ke Auros Hill tidak ada artinya. Kaki ini belum nyaman. Aku masih harus memberimu masalah,
Jika aku bilang kenapa tidak kau dan Claire kembali dulu. Saya akan tinggal di sini beberapa hari lagi untuk memulihkan diri, sembuh, lalu kembali. Charlie tidak berdaya untuk beberapa saat. Dia bersedia membiarkannya tinggal di Amerika Serikat. Tapi Claire masih belum tahu tentang rawat inap ibunya. Masalah ini sudah tertunda, Claire pasti akan curiga, lalu mungkin khawatir. Jadi, solusi terbaik adalah membiarkan Elaine kembali bersamanya. Jika Claire melihat Elaine pincang lagi besok, dia bisa mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja terjatuh di kakinya saat sedang nongkrong bersama teman-temannya. Bukan berarti kakinya patah saat dia menjadi hantu di fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills. Jadi, katanya dengan agak susah payah, Bu, tinggal di rumah sakit tidak senyaman pulang ke rumah. Lagi pula, kamu tidak familiar dengan New York, jadi pasti tidak menyenangkan untuk sendirian. Setelah kamu kembali, kamu masih ingin makan makanan pegunungan dan makanan laut ini. Saya akan menyiapkannya untuk Anda setiap hari, dan itu pasti tidak akan lebih buruk daripada makan di rumah sakit. Elaine sedang berpesta di ranjang rumah sakit sambil berpikir dalam hatinya, diam-diam. Tetap di sini meskipun saya mendapatkan makanan enak, minuman enak, dan seseorang yang melayani. Tapi setiap hari kecuali bangsal dan area hijau di lantai bawah. Tidak ada gunanya, kalau kembali aku bisa menjual kalung yang diberikan Charlie kepadaku. Dapatkan sejumlah uang tunai untuk dibelanjakan, maka setiap hari menjalani hari-hari pasti tidak terlalu menyakitkan. Memikirkan hal ini, dia berkata sambil tersenyum di wajahnya. Menantu yang baik, karena kamu sudah mengatakannya, maka ibu akan kembali bersamamu. Charlie tersenyum dan memberi instruksi padanya. Bu, jika Claire melihat masalah pada kakimu besok, bisa dibilang kamu tidak sengaja terjatuh saat bermain dengan teman-temanmu. Dan cedera lama itu sebelumnya tidak sembuh dengan baik, lalu kambuh lagi. Jangan katakan apapun tentang waktu di penjara, agar dia tidak merasa senang. Baiklah, baiklah. Elaine setuju, tersenyum, dan berkata, kamu tidak memperhitungkan aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Jika orang-orang mengetahui bahwa aku, hantu Bedford Mountain, membiarkan orang mematahkan kakiku, jadi reputasiku tidak akan hancur total? Begitu Charlie mendengar kata-kata Bedford Hills Ghostly Sorrow. Dia mengalami sakit kepala yang hebat, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Bu, ibu benar. Elaine tersenyum dan berkata, baiklah, jam berapa besok, kau beritahu aku. Saya akan menjelaskannya kepada dokter dan perawat nanti, biarkan mereka mengantar saya ke bandara. Baiklah, kata Charlie, Claire dan aku akan berkendara ke sana setelah check-out besok pagi. Tapi kita masih harus mengembalikan mobilnya, kurasa nanti siang setelah kita selesai. Jadi kamu bisa pergi ke bandara pada siang hari setelah makan siang. Elaine bertanya, jam berapa penerbangannya? Charlie tertawa, kita tidak naik pesawat sipil, kita naik pesawat pribadi klien. Aku akan pergi. Elaine terkejut dan berkata, pesawat pribadi lagi? Saya datang ke kali ini, tapi saya sudah muak dengan jet pribadi. Menantu yang baik, kalau begitu aku akan menemuimu di bandara besok setelah makan siang di rumah sakit. Bagus. Charlie menginstruksikan, kamu bisa datang langsung ke gedung VIP besok. Aku akan menunggumu di sana bersama Claire. Bab 5215. Stella dan Claire mengobrol lama di ruang eksekutif. Selama waktu ini, Stella sedikit mengubah ceritanya. Membuat segalanya tampak sangat nyata dan bahkan halus seperti sutra di mata Claire. Menurut Stella, alasan mengapa dia dan kakeknya pergi ke Aurose Hill. Karena kesehatannya yang semakin memburuk, ia pun diperkenalkan kepada seorang dokter top Tiongkok bernama Si Tianqi. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Tianqi memiliki klinik medis di Aurose Hill, mereka berdua segera naik pesawat ke Aurose Hill. Setelah tiba di Aurose Hill, untuk menjaga profil rendah, Stella hanya menggunakan identitas palsu, yang juga dipilihnya saat memasuki Tiongkok. Jadi ini juga membuat Claire menyadari bahwa Stella tidak membuat nama palsu hanya untuk menipunya. Stella memberitahu Claire bahwa setelah dia dan kakeknya tiba di Aurose Hill, dia menemukan Tianqi untuk mengobati kakeknya dan berhasil menyembuhkannya. Namun saat itu, paman tertuanya memanfaatkan ketidakhadiran kakeknya di Amerika Serikat dan menggunakan tipu muslihat untuk mencabut kepemimpinan keluarga dan mulai memburu dia dan kakeknya. Pada saat itulah dia mendengar dari seseorang di Aurose Hill bahwa Charlie adalah seorang ahli Feng Shui yang sangat kuat.
Jadi dia menemukannya untuk mencoba memecahkan situasi tersebut. Dan Charlie memberinya beberapa petunjuk, lalu dia dan kakeknya melarikan diri. Itu juga saat ketika dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Claire. Dan menguap dari Aurous Hill agar tidak melibatkannya. Selanjutnya, Stella memberitahu Claire bahwa alasan dia bisa duduk sebagai kepala keluarga Fei itu karena Charlie telah mengubah Feng Shui dan peruntungannya, yang memungkinkan dia kembali ke New York bersama kakeknya. Dan berhasil merebut kembali kepala keluarga ketika keluarga Fei sedang dalam krisis besar. Sisanya, Stella tidak perlu menjelaskannya kepada Claire. Claire sendiri dari TV sudah mengetahui sebagian besarnya. Tujuan sebenarnya dari perjalanan ke Aurous Hill disembunyikan dengan cerdik oleh Stella. Siapa yang kemudian memindahkan Tianqi untuk membuat pengganti yang sempurna. Dan kemudian menggunakan identitas Charlie sebagai ahli Feng Shui untuk memperkuat aspek Feng Shui ini sebanyak mungkin. Jadi dia membodohi Claire agar mempercayainya. Ketika dia mendengar bahwa Stella benar-benar dikejar oleh paman tertuanya. Dan bahkan dia hampir mati, dia tidak bisa menahan rasa sedikit malu di hatinya. Malu karena Stella menghadapi krisis sebesar itu, agar tidak melibatkannya. Dia pergi tanpa menyapa, dan dia merasa kehilangan dalam hatinya atas kepergiannya yang begitu tiba-tiba. Dan dia juga merasa bangga terhadap suaminya pada saat yang sama. Dia benar-benar tidak menyangka kemampuan Charlie dalam Feng Shui akan begitu kuat. Bahwa dia bahkan dapat membantu Stella merebut kembali posisi kepala keluarga Fei dan naik ke puncak dalam satu langkah. Ini juga menjelaskan dengan sempurna mengapa Stella, kepala keluarga Fei yang berpenghasilan triliunan dolar, bersikap hormat di depan Charlie. Menurut Claire, semuanya begitu sempurna. Oleh karena itu, di dalam hatinya, tidak ada keraguan sedikit pun. Dengan cara ini, sedikit kehilangan di hatinya, juga hilang sepenuhnya. Ketika dia mengirim Stella pergi, dalam perjalanan kembali ke kamar hotel. Dia bahkan menyeka air matanya secara diam-diam karena cobaan berat yang dialami Stella. Ketika dia kembali ke kamarnya, Charlie menemukan bahwa istrinya benar-benar menangis dengan mata merah. Dan dengan cepat bertanya dengan khawatir, "Istriku, kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi?" Claire tidak mengatakan apa-apa, maju, memeluk Charlie dengan lembut. Tersedak dan berkata, "Sayang, Stella dia. Baginya itu terlalu sulit." Charlie membeku, lalu menebak apa yang mungkin terjadi.